Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Ada, kayaknya nyak smokol so Kang ini Kang. Semua sehat-sehat? Sehat ya? Ada sukacita? Ya dari pagi memang Pap Edi konstan. Ada sukacita, Pap Edi suara paling kuat. Ada sukacita? Amin. Ya nggak terasa Bapak Ibu kita sudah 6 bulan ya, ini sudah masuk bulan Juli. 6 bulan yang berjalan ini tahun 2022 nggak rasa Bapak Ibu. Tadi pengumumannya kita nanti mau Agustusan 17-an kan. Setelah itu nanti ada tuh yang bilang mau cari dana untuk Natal. Tidak rasa 2023. Sadar nggak Bapak Ibu bahwa waktu semakin hari semakin berjalan berlalu tanpa kita sadari, kita nggak bisa hitung. Dan mungkin ini bisa kita juga dijadikan momen di mana kita bisa mengintrospeksi diri kita ya, sudah apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan yang berjalan ini mungkin ya, dari mulai awal 2022 gitu. Apa yang perlu kita koreksi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan dengan tema Find Joy Today. Temukan sukacitamu hari ini. Ada amin? Ya memang kayaknya memang benar Pap. Tuhan suruh saya bawa firman ini. Karena kelihatannya memang lagi butuh sukacita nih ya. Jadi joy ini tidak bisa kita juga temukan cuma di bulan Desember ya. Biasa joy to the world. Enggak ya. Karena Tuhan bilang bahwa sukacita itu harus setiap hari. Nah. Amin ya. Tegang lah ya. Saya jadi tegang nih. Ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih saya membawakan firman ini? Karena ini juga yang saya alami dari pengalaman saya pribadi maupun karena saya pembina, saya juga konseling. Dan ada satu statement yang waktu saat saya konseling, ini tuh dalam banget. Jadi waktu itu ada yang sharing ngomong begini, Kak, sambil nangis ya tentunya ya. Kak, sekali-sekali bisa gak saya bahagia? Sekali aja Kak. Tidak ada masalah sama sekali dalam kehidupan saya. Bisa gak saya bahagia? Saya diem Bapak Ibu ya. Diem ya. Teman-teman Bapak Ibu PKS pasti gitu ya. Kalau ada yang nangis, sudah kita diem gitu kan. Mau ngomong apa gitu kan. Udah sedih dengernya kan. Tapi statement ini juga menggelitik saya sebenarnya. Dengan fenomena yang ada Bapak Ibu. Karena ada banyak hari-hari ini. Orang maupun orang percaya sulit untuk bahagia. Gak tahu ya, apakah karena kesusahan hari ini memang sudah sangat susah sampai bikin orang tuh susah bahagia. Bahkan ada beberapa orang yang mencari kebahagiaannya tuh dengan healing-healing ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang anak muda sebutnya healing-healing. Healing ini tuh traveling sebenarnya ya. Traveling, ada yang main ke sana, ada yang menghabiskan waktu nonton TikTok ya. Anak-anak sekarang kan TikTok gitu kan, main game. Banyak cara yang dilakukan oleh orang percaya khususnya untuk mencari satu statement namanya kebahagiaan. Nah kita coba lihat apakah statement saya ini benar. Nah di riset Stanford University ini ada riset sedikit. Katanya gini Bapak Ibu, orang mulai kehilangan selera humor pada usianya 23 tahun. Karena memasuki dunia kerja. Penelitian menyebutkan bahwa intensitas tertawa seseorang perlahan-lahan menurun saat mereka mencapai usia 23 tahun karena jarang digunakan di tempat kerja. Apakah itu benar? Ya dari pandangan Bapak Ibu kayaknya saya bisa meyakini bahwa statement ini benar ya Bapak Ibu ya. Udah nggak kelihatan ketawanya ya Bapak Ibu ya. Jadi katanya 23 tahun ke atas orang udah susah gitu untuk senyum ya. Apalagi kalau di kantor senyum-senyum sendiri bosnya lihat ngapa lu senyum-senyum. Kenapa? Kerja tuh ya, tuh kan. Jadi susah senyumnya. Saya juga kan leader ya disuruh, karena saya orangnya kan kalau tes kepribadian kan orang I ya, orang itu kan ceria-ceria kesana sini. Tapi ketika jadi atasan katanya nggak boleh Sindri kamu selempengan begitu. Jadi mau nggak mau di kantor tuh ada saatnya saya bercanda, ada saatnya memang saya diem gitu kan. Dia memang diajarin seperti itu. Tapi menurut riset ini berarti mengatakan bahwa orang ketika bertambah usia, dia tuh kayaknya semakin susah untuk ketawa. Ya jangan diaminin ya Bapak Ibu ya. Nah tapi ada kabar gembiranya. Nah ini ada riset yang terbaru. Di 10 provinsi diukur indeks kebahagiaan paling tertinggi. Nah tepuk tangan dong. Sulawesi Utara peringkat
5. Jadi oma opa di Manado aja. Karena Manado peringkat 5 dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Tidak ada Jakarta di sini opa. Kayaknya saya rasa Jakarta paling bawah. Enggak. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini fenomena yang terjadi di mana ternyata hari-hari ini sampai orang statistiknya tuh enggak ada hambak ya kalau orang Manado bilang. Sampai kebahagiaan pun diukur. So kebahagiaan itu adalah hal yang sangat langka. Sehingga banyak orang mencari itu di luar pulau, di luar negeri, atau bahkan di luar Tuhan. Hanya untuk mencari nama kata kebahagiaan. Nah, apakah memang selangka itu? Nah, apa firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan menjawab fenomena tadi? Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan gini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, ada dua perbedaan dari frase bahagia dan sukacita. Dalam bahasa Inggris bahagia disebut happiness, sukacita disebut joy. Ini dua hal yang berbeda. Nah Bapak Ibu, waktu saya baca statement ini saya bertobat, literally bertobat Bapak Ibu. Izin minum ya Bapak Ibu ya. Jangan muka gitu dong Bapak Ibu, nanti indeksnya turun. Ayo senyum dulu dikit ya. Bapak Ibu, waktu saya baca firman ini saya bertobat. Karena gini Bapak Ibu. Statement ini ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya di Filipi, bisa Bapak Ibu baca. Dan saat itu Paulus menulis bersukacitalah senantiasa dalam keadaan dia di penjara Bapak Ibu. Dia dalam keadaan di penjara, dia sempat-sempatnya menulis ke jemaatnya untuk, hai jemaat Filipi, kalian harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saya pelayan Tuhan Bapak Ibu, dari 2010 saya lahir baru sampai detik ini. Saya sometimes ya, kalau anak-anak mau konseling, kalau saya lagi capek banget, mumet banget gitu kan, saya bilang tunggu dulu ya, hold dulu ya, nanti cari waktu ya, kita bisa konseling gitu kan. Karena kita akui ya sebagai pelayan Tuhan kita juga kadang capek ya. Capek secara mental, capek secara punya problem masing-masing ya. Ya banyak nih ya PKS yang ngangguk-ngangguk. Ya saya ngerti penderitaan Bapak Ibu, saya yang sangat ngerti. Jadi di sini waktu saya baca itu saya bertobat. Paulus di tengah penderitaannya, disesah bahkan dalam penjara, masih sempat-sempatnya dia mensupport jemaatnya dengan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dia tahu jemaatnya nih lagi panik Bapak Ibu. Kenapa? Pemimpinnya lagi di penjara. Kalau pemimpinnya lagi di penjara, dikit lagi yang ditangkap siapa? Anak buahnya. Pengikut Kristusnya terancam untuk disesah, terancam untuk dipenjara. Tapi Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa perbedaan dari dua kata tadi. Bahagia dan happiness dan joy. Nah, mari kita coba baca di sini. Saya simpulkan ada 7. Yang pertama adalah secara umumnya adalah bahagia dan sukacita itu adalah dua hal yang berbeda. Bahagia itu sifatnya sementara, sedangkan joy itu adalah sifatnya temporer. Nah kita coba baca. Yang pertama adalah bahagia itu perasaan, sukacita itu adalah keputusan. Contoh misalnya hari ini ketika misalnya saya bilang ke William misalnya, Will, hari ini kakak mau traktir, kamu mau makan apapun. Kau bahagia enggak? Bahagia kan? Tapi itu cuma contoh Will, itu enggak benar ya. Oke. Ya. Hilang gak bahagianya? Hilang. Pas kita bilang itu cuma contoh, gak benar kita traktir. Tapi kalau sukacita itu bukan perasaan. Itu apa? Keputusan. Sekalipun saya bilang, Will gak jadi ternyata cuma contoh di khotbah. William gak marah. Dia tetap sukacita. Itulah perbedaan sukacita dan bahagia. Yang kedua adalah bahagia terjadi karena kondisi yang menyenangkan, sedangkan sukacita lahir pada masa-masa sulit, sedih dan ketidakpastian. Bapak Ibu, kalau anaknya pas terima raport, ranking 1, orang tuanya disuruh berdiri di depan lapangan isinya orang tua semua satu sekolah. Happy enggak? Yang tidak
ada masalah ini kayaknya ya. Happy ya, happy. Tapi apakah jika Bapak Ibu disuruh berdiri kalau anaknya ternyata paling nakal terus orang tua disuruh berdiri, happy nggak? Enggak kan? Ya kalau ada yang bilang happy sih agak-agak ya. Enggak ya? Ya. Tapi apakah kita setelah melihat kondisi itu kita langsung bilang kau bukan anakmu. Hari ini kau keluarkan dari kakak. Enggak mungkin kan? Kita tetap sayang kan anak kita ya seburuk-buruk apapun contohnya. Disitulah kita harus mengambil keputusan untuk apapun yang terjadi saya tetap bersuka cita. Amin. Nah jadi bahagia sama sukacita itu beda. Sukacita lahir dari hal yang sulit, hal yang menderita. Paulus ketika menulis surat itu dia dalam keadaan yang menderita, nggak ada happy-happynya. Dia tuh nggak lagi keliling-keliling di penjara, enggak, dia lagi di dalam penjara disiksa. Tapi dia bisa berkata ke jemaatnya, bersukacitalah. Sukacita tidak membutuhkan senyuman atau kegembiraan untuk eksis, karena dapat berbagi ruang dengan emosi lain seperti kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakbahagiaan. Jadi kalau yang ketawa-ketawa bukan berarti dia juga sukacita. Ya bisa, sukacita diluapkan dengan ekspresi happy. Tapi belum tentu ekspresi happy menandakan dia juga sukacita. Nah buktinya di mana? Tuh kalau orang pesta-pesta tuh, happy kan? Happy, tapi apakah dia sukacita? Belum tentu. Nah sukacita kadang bisa sampai menangis. Bapak Ibu lihat kalau orang ada kadang terharu ya. Kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia ingat, dia menangis. Dia gak lagi sedih Bapak Ibu, dia lagi bersukacita. Gitu, amin. Jadi buat bapak-bapak yang memang stylenya agak cool, gak apa-apa Pak. Gak usah senyum. Yang penting Bapak punya sukacita, saya percaya ada Tuhan di situ. Amin. Oke. 4, sukacita sifatnya permanen dan konstan, ada di setiap saat. Sedangkan bahagia itu hanya sementara. Misalnya hari ini saya ke Tomohon, ya kan? Tadi pagi saya bilang saya ke Tomohon, wah enak tuh, happy. Pulang ke rumah, happy-nya masih ada? Masih ada. Tapi lama-lama hilang. Tapi sukacita karena itu keputusan, tidak tergantung apapun kondisinya, itu akan tetap ada, konstan dan permanen. Itu bedanya. Nah, 5. Oh enggak, ini ada contoh, saya skip. Saya mau kasih contoh. Siapa ya? Bentar. Kak Fani. Langsung tegak ya, duduk, tenang Kak, tenang. Ini tidak mempengaruhi apa-apa. Ini bahkan menunjukkan pertumbuhan iman, Kak. Waktu Kakak pacaran sama Kak Ella, bahagia enggak Kak? Pasti ya. Wah, ini nih, enggak keluar nih pada satu nih. Oke, sekarang setelah sudah menikah Kak, bahagia Kak? Lama ya Kak? Coba Kak, saya mau berguru Kak, saya mau berguru soalnya. Bahagia Kak? Bahagia ya? Oke. Tergantung. Sukacita. Pasti. Tepuk tangan dulu buat Kak Fani. Bapak Ibu, saya ini bukan cuma contoh, saya juga mau belajar. Kan belajar. Nah, kalau katanya nih waktu saya bimbingan pranikah, itu bahagianya tuh awal-awal dia bilang. Nanti lama-lama di bawah 5 tahun, wah itu nantilah kau lihat sini. Itu akan keluar sikap-sikap asli itu semua. Apakah di saat itu kita masih sukacita atau tidak? Pertanyaannya, dan saya yakin Kak Fani dan Kak Ella itu sukacita. Karena sukacita itu adalah sebuah keputusan untuk saya tetap akan bahagia menerima kondisi apa adanya dengan ucapan syukur. Gitu. Jadi kalau anak-anak muda yang lagi pacaran flower, jangan bangga dulu guys. Ya kan Pak? Jangan bangga dulu. Belum teruji apakah itu bahagia atau sukacita. Oke. Kelima, kebahagiaan muncul di saat kita mendapatkan atau menerima. Tetapi sukacita muncul di saat kita memberi dan berkorban. Bapak Ibu, kalau saat ini saya bilang saya kasih iPhone terbaru. Happy. Tapi setelah dia dapat iPhone-nya, ya udah. Lama-lama hilang, paling sebulan dia pajang-pajang, dia story-story kan. Tapi Bapak Ibu coba deh belajar memberi. Ketika Bapak Ibu memberi, itu sukacitanya bisa bikin orang sampai nangis. Percaya, coba pulang dari ibadah ini ya. Jangan beri ke saya Bapak Ibu. Saya yang ketawa. Beri, coba Bapak Ibu belajar untuk memberi.
Itu sukacitanya luar biasa. Oke, yang ketujuh. Oh sorry 6. Oh iya benar. Kebahagiaan tidak membawa sukacita karena sukacita bukanlah produk dari kebahagiaan. Sukacita adalah sebuah sikap hati dan roh. Ingat Galatia bilang begini Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah ini gak sembarang loh, ada urutannya. Kalau di awal dibilang buah roh adalah kasih, seharusnya dia yang kedua adalah sukacita. So sukacita ini sangat penting. Ini adalah sebuah tanda bahwa orang itu adalah orang yang lahir baru di dalam roh. Dia adalah orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan. Ada sukacita yang mengalir. Amin. Jadi sukacita adalah sikap hati dan sikap roh kita. Dan ketujuh adalah semua orang bisa bahagia sekalipun hidup dalam, agak takut ya, dalam dosa. Betul enggak? Betul. Tapi sukacita hanya bisa didapatkan jika dia hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya. Waktu itu ada seorang, waktu konseling ada anak bilang begini, Kak, kenapa ya kita punya teman tuh bahagia hidupnya? Dia gak ke gereja, dia gak ikut Tuhan, hidupnya bahagia. Nah, jawabannya apa? Itu hanya bahagia. Belum tentu dia sukacita. Coba dia mabok-mabok dulu malam ya. Besoknya dia stres lagi tuh masalah dia. Having fun. Besoknya dia juga stres. Sukacita tuh dari dalam. Dan itu hanya bisa didapatkan tuh dari Tuhan. Bukan dari kita sendiri gitu. Amin? Amin. Nah, bahagia ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh hormon-hormon Bapak Ibu. Jadi ada tuh hormon-hormonnya mah. Dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin dan lain-lain. Makanya jangan heran kalau ada orang yang pemakai narkoba. Dia tuh harus suntik serotonin dan segala macam. Hanya untuk bikin dia happy. Happy-nya itu sifatnya adalah temporary. Setelah dia gak injeksi lagi, yang dia lakukan apa? Stres lagi, dia cari lagi endorfin untuk dia injek. Nah kita gak perlu gitu Bapak Ibu, karena kita tahu sumber sukacita kita ada dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah jadi sampai sejauh ini kita percaya bahwa ada perbedaan yang mendasar antara sukacita dan kebahagiaan. Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu kita sadari bahwa iblis itu tugasnya adalah mencuri sukacita kita. Dia curi sukacita kita. Kenapa? Karena kalau sukacita kita diambil, iman kita ikutan terambil enggak? Ikut Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu nanti satu saat Bapak Ibu ngobrol 1 jam aja sama orang yang hidupnya suka komplain. Coba. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu 1 jam itu selesai tuh. Orang yang kehilangan sukacitanya gak secara langsung imannya juga diambil. Dia udah hilang kepercayaan dia sama Tuhan. Karena dia udah gak percaya lagi sama Tuhan. Hilang sukacitanya. Dan inilah yang dilakukan iblis akhir-akhir zaman ini. Mencuri sukacita kita lewat apa Bapak Ibu? Masalah, pergumulan, sakit. Anak kita nakal terus gak pernah baik. Ya, nilainya merah terus misalkan. Orang tua kita gak berubah misalkan. Teman kita kalau misalnya suka nyakitin kita. Iblis mencuri sukacita kita dari hal-hal sesimpel itu. Dan kalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya supaya iblis tidak mencuri sukacita kita akan diambil. Nah sekarang saya akan sharing bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan sukacita itu hari ini juga. Yang pertama adalah paling penting Bapak Ibu adalah temukan sukacita itu kepada Tuhan yang punya sukacita. Bangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah merasakan dalam kondisi yang dimana saya tuh gak ada jalan keluar gitu. Udah sharing, udah apa segala macam kok buntu gitu, gak ada jalan keluarnya. Punya alasan dong saya untuk tidak bersukacita? Punya sekali Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya tahu bahwa saya harus mencari dulu sukacita saya. Dan sukacita ini tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ditentukan dengan siapa saya bersama juga.
Karena pemilik sukacita ini hanya sama Tuhan. Nah, ketika saya bangun hubungan dengan Tuhan, saya cerita masalah saya saat teduh dengan Tuhan, saya berdoa, saya menyembah. Tiba-tiba saya diingatkan, Sin, kau baca kitab Mazmur. Dan di situ Mazmur tuh luar biasa Bapak Ibu. Itu bagaimana Daud mengekspresikan bagaimana dia punya hubungan sama Tuhan tuh di kitab Mazmur. Di situ saya baca luar biasa. Mazmurnya Daud ini luar biasa. Daud tetap bersuka cita apapun kondisinya. Karena apa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, si pemilik sukacita ini, kita sebenarnya dalam proses perkenalan. Bapak Ibu kalau rupa tadi kan tanya Kak Ella sama Kak Fani nih, pacaran kan, itu proses perkenalan Bapak Ibu. Kita mau mengenal Tuhan tapi kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, kita gak akan bisa kenal Tuhan. Ingat bahwa buah-buah roh adalah sifatnya Tuhan. Kita mau mendapatkan sukacita itu, tapi kita gak pernah bergaul sama Tuhan. Saya cerita tadi pagi, bagaimana saya memutuskan untuk tidak lagi bergaul atau tidak lagi sharing dengan teman-teman. Jadi kita tuh sejabatan kita di Indonesia tuh udah 10 orang. Saya memilih hanya 2 orang yang saya sharing kalau ada masalah dalam pekerjaan. Karena saya tahu kalau saya sharing ke 6 yang lain, itu gak ada jalan keluar, yang ada hanya complaining. Sehingga ketika saya sharing dengan 2 orang ini, wah kita saling menguatkan, kita saling positif. Dan hasilnya memang kita bertiga yang paling tinggi produktivitasnya dibandingkan yang lain. Itu sisi dunia Bapak Ibu. Apalagi dengan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Kalau kita bangun hubungan kita dekat dengan Tuhan, itu membantu kita untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kadang yang bikin kita tidak suka cita karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita pikir Tuhan kita berdiam saja dengan apa yang kita alami. Kita pikir Tuhan kita tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita berpikir bahwa Tuhan kita tuh lemah. Karena apa? Karena kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita percaya kuasanya. Makanya lagu tadi dibilang kuasa apa? Ku percaya gitu kan. Ada kuasa Tuhan yang menjadi dasar kita untuk berharap dan percaya. Tapi kalau kita gak kenal siapa Tuhan kita Bapak Ibu, kita gak mungkin punya iman untuk kita mempercayai, kita gak mungkin punya sukacita. Nah, sehingga penting sekali kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah menduplikasikan sifat roh. Bapak Ibu kita ini manusia, kita mau sifat kita ini diubah yang jelek-jeleknya. Mungkin secara tidak langsung kita tidak bisa mengalami sukacita karena mungkin kita punya sifat-sifat atau kita punya hal-hal yang membuat kita gak bisa sukacita. Contoh saya sampaikan bahwa misalnya saya tuh punya luka misalnya. Luka, kepahitan yang tidak dibereskan. Ketemu orang itu lari, ketemu orang ini. Itu lukanya itu gak beres. Kira-kira sukacita gak? Gak bisa Bapak Ibu. Nah kalau kita punya amarah, kira-kira kita bisa sukacita gak? Gak bisa. Nah dengan kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenalkan diri kita. Kita tuh telanjang di mata Tuhan. Kita tahu dan Roh Kudus menginsafkan kita, kamu harusnya begini. Ada sifat kamu yang harus kamu rubah. Kamu seperti ini. Karena tugas Roh Kudus adalah menginsafkan Bapak Ibu. Dan semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, sifat Tuhan itu akan turun sama kita. Coba lihat kalau ada orang yang sering jalan sama-sama ya. Tadi ada contoh tuh di depan ya. Si Fabio sama Larry ya. Mana? Nah jadi Larry ini kan ketua ministry JNJ ya Bapak Ibu ya. Fabio adalah member kita. Tuh mereka berdua tuh di depan kita bilang kayak kakak adik, sumpah kayak kakak adik. Kita bilang gitu. Lucunya karena kayak kakak adik, bener-bener kakak adik gitu. Karena semakin sering bergaul akrab. Jadi ya kadang-kadang saya suka cerminan ya kalau saya lagi marah-marah emosional. Muka kita ini mirip Tuhan atau mirip setan, saya bilang kan. Ya dong, karena kalau semakin kita akrab dengan Tuhan, sifat-sifat Tuhan tuh nular ke kita. Benar gak? Terduplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau mau sukacita kita penuh, kita mau menjadi orang yang bersukacita, bergaulah dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, maka sukacita itu akan datang. Amin. Amin. Nah, di Mazmur ini ada beberapa cuplikan firman Tuhan, ini keren banget dari yang ditulis oleh Mazmur Daud.
Dikatakan gini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Dan aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Ini karena Daud udah kenal siapa Tuhannya. Dia percaya bahwa kalau saya memandang kepada Tuhan, saya berdiri sebelah kanan, dia tidak akan goyah. Amin. Ada juga dikatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dia tahu bahwa sumber sukacitanya ada sama Tuhan. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Mazmur 4 ayat 8 dikatakan gini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi Bapak Ibu, berapapun banyak kita punya materi, tapi kalau kita gak punya sukacita, nothing. Daud bilang, sukacitanya Tuhan berlimpah-limpah, lebih banyak daripada gandum dan anggur. Punyanya orang lain. Jadi sebuah berkat daripada Tuhan tuh sebenarnya gak muluk-muluk Bapak Ibu. Sukacita. Sukacita itu, guna apa kita punya seisi dunia ini, tapi kita gak bisa menikmati. Karena sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Sukacita? Amin. Saya merasa agak ini ya. Poin kedua Bapak Ibu. Sukacita itu datang dari rasa cukup. Cukup Bapak Ibu. Sukacita datang dari rasa cukup. Nah ini nih. Ada yang belum smokol pagi ini? Ya enggak apa-apa, kita mau kasih makanan. Enak sekali ini makanan. Ayo. Ada yang belum smokol? Belum sarapan? Sudah ya, ya Bunda. Skivo yuk, sini yuk. Nah, kayaknya muka-mukanya lapar nih Skivo nih. Dari Tondano kan? Tuh kan belum smokol pasti. Anak muda sekarang tuh biasa bangun jam 8. Ya. Tepuk tangan dulu buat Skivo. Skiv, sini kok. Kita enggak gigit sini. Skivo, ini nasi kuning enak sekali. Mau? Ambil. Itu dapat telur itu. Cuma 1. Ini 2. 3. Sayang ini. So beli lama ini yang beli. Kak Pingkan nak mau ambil. Karena cukup. Yakin. Nak mau tambah. Tepuk tangan dulu buat Skivo. Bawa nanti deh. Kalau masuk sini semua jadi milik lagi ya. Luar biasa ya. Ya. Nah enak tuh. Cuma begitu doang takut. Gak apa-apa. Nah Bapak Ibu. Hidup kita tuh kadang kayak tadi. Jadi sebenarnya kebutuhan kita tuh cuma 1. Tapi jadi tadi pagi tuh ada contoh gitu. Ambil semua gitu kan. Tapi kita kadang suka ngambil semua Bu. Bapak Ibu bayangkan saya tanya Skivo. Skiv kalau nggak makan 1 itu enak sekali. Serius gak percaya apa kita. Itu enak. Nah, kenyang gak nah? Kenyang. Kalau misalnya 2? Enggak. Enak ya. Nah, Bapak Ibu, seri Benton itu menulis begini. Mengejar kesempurnaan dalam hidup justru bisa membuat manusia kurang berbahagia. Kita sebenarnya dapat melukai rasa bahagia kita karena kita selalu menginginkan lebih dan tidak pernah benar-benar puas. Bapak Ibu, manusia ini disetel, punya unlimited satisfaction. Jadi kita tuh punya kepuasan yang tidak pernah terbatas. Makanya ada orang yang cari terus. Karena memang otak kita disetel seperti itu. Kalau kita udah kayak orang pakai narkoba Bapak Ibu ya. Dosis ini dia masih enak. Naikin. Karena kita punya itu Bapak Ibu. Nah kita kalau gak pernah ada di titik puas. Makan pertama masih enak. Kedua udah mulai hambar. Ketiga udah mual. Bapak Ibu kadang yang bikin kita gak happy. Karena kita suka gak puas. Amin. Ya jadinya hambar Bapak Ibu. Malah harusnya ketika kita cukup kita happy. Tapi ketika kita sudah mengejar yang lebih daripada itu. Jadinya hambar dan tidak puas. Bapak Ibu siapa yang tidak kenal Salomo? Salomo itu punya 700 istri. 300 gundik. Jadi ada istrinya yang ketemu 3 tahun 1 kali. Bayangin. Kekayaannya di mana-mana, ketawa lagi. Kekayaannya di mana-mana Bapak Ibu. Tapi Salomo mencatat apakah dia puas, apakah dia bahagia? Enggak Bapak Ibu. Karena kalau dia bahagia, kitab pengkhotbah tidak akan pernah ada. Ditulis apa? Semuanya sia-sia.
Nah, Matius mengatakan gini, orang yang cukup, orang yang puas dengan Tuhan, itu diibaratkan kayak orang yang dia itu pergi, kemudian dia dapat tuh ladang Bapak Ibu. Dia gali, ternyata ladang itu ada harta. Yang dia lakukan adalah dia jual semua miliknya Bapak Ibu dan dia beli ladang itu. Bapak Ibu, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harusnya kita tahu bahwa Yesus satu-satunya sumber kepuasan kita. Kita gak akan cari di lain. Kita gak akan cari bahagia di lain. Kita tahu di mana tempat, di mana kita bisa menemukan sukacita yang sebenarnya, yaitu sama Yesus. Jangan kebalik Bapak Ibu. Jangan malah kita menukarkan Yesus untuk kebutuhan yang lain. Untuk mengejar yang lain. Kita gak akan pernah terima sukacita itu. Banyak orang yang selalu merasa kurang karena hatinya tidak penuh dengan Yesus. Sehingga dia terus mencari, menambah dan menambah lagi. Ibarat kata kalau kita sudah punya samudra, ngapain kita mau nimba air? Kalau kita udah punya Yesus, ngapain yang lain? Amin. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Bapak Ibu, mengucap syukur itu bukanlah sesuatu yang terlihat gampang Bapak Ibu. Karena mengucap syukur lahir dari hati yang mengenal Yesus, yang puas akan Yesus, dan dia bisa mengucap syukur. Bunda Teresa, Mother Teresa tahu ya, biarawati yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat kaum-kaum papah di India. Dia bilang begini, cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur saya kepada Tuhan adalah menerima segalanya, bahkan masalah saya, dengan sukacita. Kemudian Kartbat bilang begini, sukacita adalah bentuk sederhana daripada ucapan syukur. Bapak Ibu tahu caranya untuk bersukacita adalah mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, pintu sukacita itu akan terbuka. Kita bisa bersukacita sekalipun masalah yang kita alami sekarang belum selesai, bahkan baru dimulai. Nah, mengucap syukur itu adalah tindakan iman. Itu adalah bagian dari iman kita. Karena di saat kita mengucap syukur, kita dalam posisi sikap menerima. Menerima apapun kondisinya dan dalam sikap percaya bahwa Tuhan akan berperang sehingga saya tidak perlu khawatir. Itu powerful, mengucap syukur. Saya benar-benar selama ini dengar khotbah ini bertahun-tahun dikhotbahkan Bapak Ibu. Sampai saya ngalamin sendiri di saat gak bisa bikin apa-apa Bapak Ibu. Terpaksa cuma bisa mengucap syukur. Dan Tuhan selesaikan masalah saya satu demi satu, satu demi satu. Dan akhirnya sudah mau selesai, tinggal sedikit lagi. Gitu. Dan itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Saya kadang menangis kalau mengingat itu. Hanya mengucap syukur. Mengucap syukur tuh gak bisa jadi template ya Bapak Ibu ya. Di saat WL bilang ayo kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya Tuhan Engkau baik. Enggak gitu Bapak Ibu. Mengucap syukur tuh lahir dari hati. So saat ini kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, jadikan masalah ini sebagai momen di saat kita bisa terbuka mata kita dan kita bisa mengucap syukur. Ini ada statement kitab Amsal yang keren. Dikatakan begini, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi kalau kita ada masalah, jangan kita bermuram durja, jangan berhati buruk. Kita harus tetap gembira hatinya gembira ya, bukan mukanya yang gembira. Tapi ternyata hati terluka, ya kan, story biasa gitu kan. Muka saya ini tapi hatinya gitu. Nah, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 itu keren banget Bapak Ibu. Ini keren banget. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Di saat kita gak punya apa-apa, nothing. Di saat itulah sukacita itu muncul. Asal passwordnya apa Bapak Ibu? Hidup dalam
Tuhan. Passwordnya itu Bapak Ibu, karena kita gak bisa mengucap syukur kalau hanya pakai kekuatan kita sendiri. Gak bisa Bapak Ibu, coba deh, gak bisa. Benar-benar ketika kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, disitulah Tuhan kasih sukacita yang mengalir luar biasa dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan Pengkhotbah 2 ayat 24-25, saya mungkin undang PW untuk naik. Ini statement keren banget Bapak Ibu. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Bapak Ibu, kita boleh kerja. Kita boleh berusaha. Anak-anak yang sedang kuliah saya bilang, sekolah kalian boleh belajar les kanan kiri. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menikmati setiap pencapaian, achievement apapun yang kalian buat kalau kalian di luar Dia. Segala sesuatu itu adalah sia-sia. Karena apa? Karena yang bisa memberikan kenikmatan, anugerah untuk bisa menikmati hidup kita, itu hanya karena Tuhan. Saya bilang kalian mau sekolah tinggi-tinggi, mau kerja, mau sukses di luar Tuhan, gak akan dinikmati. Kalian hanya akan menjadi budak aja. Tahu budak Bapak Ibu ya? Udah dikerjain aja. Gak ada pakai hati, udah disuruh apa dibikin. Jadi budak Bapak Ibu. Siapa yang budak kita? Yang bikin kita jadi budak? Iblis. Dibuat kita terus bekerja dan menghasilkan sampai akhirnya kita lupa. Bukan berarti kita gak boleh bekerja Bapak Ibu. Saya juga bekerja. Kerjaan saya kadang sampai malam hampir setiap hari. Tapi jangan sampai itu membuat kita melupakan nih. Kita punya Tuhan, lama-lama tekanan yang kita alami itu bisa membuat kita gak bersuka cita lagi. Ketemu, shalom. Bagaimana kalian? Ya begitulah. Bapak Ibu, hari-hari ini ingat iblis lagi berusaha mencuri sukacita kita lewat keluarga kita, lewat orang tua kita, lewat anak-anak kita, lewat teman-teman kita, orang-orang siapapun. Jangan sampai biarkan iblis mencuri sukacita itu. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap mengucap syukur. Dan selalu ada rasa cukup. Amin. Amin. Ini sudah penuh sukacita? Amin.